Kita akan teruskan temanya ketekunan dalam bulan Januari ini. Dan hari ini dari 1 Korintus 13 mengenai tekun dalam hal utama, yaitu kasih. Dalam waktu 2 tahun pandemi ini kita belajar komunitas sangat diperlukan. Tidak ada orang yang bisa jalan sendiri, memerlukan orang lain. Dan Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, karunia di dalam jemaat untuk saling menolong, saling membackup dengan kekuatan satu dengan yang lain. Tapi kalau tidak ada kasih, semua itu bisa percuma. Seperti ayat 31 dari 1 Korintus 12. Tetapi hendaklah kalian semua rindu untuk menerima kemampuan-kemampuan, karunia-karunia yang lebih penting. Namun biarlah saya menunjukkan satu hal yang lebih hebat daripada semua kemampuan khusus tersebut. Dan ayat 1, contoh. Kalau saya diberikan kemampuan khusus untuk bicara dalam semua bahasa manusia, bahkan bahasa-bahasa yang digunakan oleh para malaikat, tetapi kalau saya tidak mengasihi orang lain, kemampuan saya itu sama sekali tidak ada arti. Sama seperti lonceng atau gong yang hanya berbunyi saja. Ya, ayat 1 ini, karunia atau kemampuan tanpa kasih tidak punya dampak. Gong atau canang yang itu harus kembali kepada 2000 tahun yang lalu. Waktu mereka dengar itu, gong dipakai dalam ibadah berhala. Ini Korintus, tempat banyak penyembahan berhala. Dan gong dipakai dalam ibadah berhala untuk mengundang roh jahat. Dan membuat para hadirin bersemangat. Dengar gong, semangat. Karunia tanpa kasih adalah semangat yang kosong. Bahkan sama dengan kepercayaan adat. Kita harus selalu hati-hati. Hanya rali-rali banyak semangat di dalam ibadah baik kecil atau besar. Tetapi tanpa kasih itu hanya semangat saja dan bisa kosong. Ayat 2, dan kalau saya memiliki kemampuan khusus untuk bernubuat, mempunyai kemampuan pengetahuan sampai saya bisa mengerti segala sesuatu, bahkan rencana-rencana rahasia Allah, dan juga memiliki kemampuan keyakinan yang besar sehingga atas perintah saya gunung berpindah. Tetapi kalau saya tidak mengasihi orang lain, semua kemampuan khusus itu sama sekali tidak ada arti. Pengetahuan tanpa kasih kosong juga. Mengetahui semua rahasia Allah tanpa kasih kosong. Iman tanpa kasih kosong. Iman yang dapat cabut dari akarnya gunung, lempar ke tempat lain. Iman yang bisa jadikan sesuatu terjadi yang dianggap mustahil. Tapi sekali lagi, itu kosong tanpa kasih. Ayat 3. Atau dengan bangga saya memberikan semua harta yang saya punya kepada orang miskin, bahkan menyerahkan tubuh sebagai korban. Tetapi kalau saya tidak mengasihi sesama, semua itu tidak ada artinya. Membagi-bagikan. Gambaran itu bagi makanan dengan semua orang yang perlu. Anak yatim, orang yang tua. Dalam COVID banyak orang memerlukan, atau kemarin dengan kebanjiran. Membagi-bagi. Beri tubuh untuk dibakar, jadi martir dengan cara kematian yang paling ngeri. Tapi motivasi untuk berkorban bagi orang lain bisa salah kalau bukan dari kasih. Berkorban supaya, atau jadi martir supaya dapat upah dalam hidup yang kekal. Atau orang ingat namamu, atau dicatat. Tidak, semua harus punya motivasi kasih. Yang dibutuhkan lebih dari skalanya adalah kasih. Dan kalau orang percaya sungguh mengasihi, kebanggaan rohani akan datang ke dunia ini dan dunia akan berubah. Ini tidak bermaksud bahwa karunia tidak penting atau pelayanan di mana orang berkorban tidak perlu. Berarti semuanya yang kita buat harus muncul dari hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia yang lain. Jika tidak, semua itu merupakan aktivitas agama yang kosong.
Bisa nyanyi lagu penyembahan, tapi tidak menyembah Tuhan dengan kasih. Bisa aktif dalam pelayanan gereja, tapi tidak punya belas kasihan buat orang yang belum kenal Tuhan. Bisa belajar Alkitab setiap hari, tapi semua pengetahuan itu hanya dipakai untuk mengkritik orang lain. Dan itu tanpa kasih, itu yang kita jadi seperti orang Farisi pada zaman Yesus. Dan kasih di sini yang dipakai kasih agape dari Allah. Dan mungkin saudara pernah belajar, dan saya hanya ulangi 4 macam kasih yang dicatat pada 2000 tahun yang lalu. Mungkin sama seperti sekarang. Ada eros, kasih cinta yang jasmani. Storge, kasih sayang seperti orang tua dengan anak. Phileo, kasih yang menghargai seperti di antara teman-teman yang paling dekat, keluarga. Agape, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, siap berkorban buat orang lain. Kasih yang memilih untuk mengasihi walaupun tidak ada balasan. Kasih yang berdasarkan keputusan, bukan semangat. Kasih agape adalah kasih dari Allah terhadap orang yang berdosa. Kasih agape adalah kasih dari Allah terhadap orang yang tidak layak. Kasih agape adalah kasih dari Allah terhadap orang yang melawan dia. Kita harus kasih agape. Tuhan, seperti Petrus, Yesus tanya dia, apakah mengasihi aku? 2 kali Yesus tanya, dia bilang, oh saya kasih phileo, seperti keluarga, teman dekat. Tapi Yesus cari apakah dia kasih agape. Dan dia bilang, ya nanti kamu akan bisa sesudah berkorban. Pengorbanan akan datang. Baru bisa mengerti. Dan Roh Kudus datang, Kisah Para Rasul 2. Jadi bagaimana kita bisa terapkan ini? Ayat berikut, ayat 4. Sifat kasih itu sabar. Walaupun bisa bertindak, memilih untuk tidak. Murah hati. Mungkin apa yang saya buat terhadap orang ini adalah satu-satunya tindakan murah hati yang dia akan dapat dalam satu hari full. Tidak iri. Bukan hanya saya mau apa yang dia punya. Ini lebih lagi, dia tidak bisa punya apa yang saya tidak punya. Dia tidak bisa melebihi saya. Itu harus hapus. Tidak memegahkan diri. Di Korintus mereka semua bangga mempunyai kemampuan lebih dari yang lain. Tidak sombong. Saya bisa kata yang, oh saya lebih lama di sini, kamu orang baru, atau saya lulus teologi, atau saya sudah jadi pegawai. Semua yang dibanggakan harus dihapus. Kasih agape orang lain. Ayat 5, tidak kasar. Di Korintus mereka sangat kasar. Mereka bilang, karunia berlimpah, saya punya karunia ini lebih baik daripadamu, tapi hidup sehari-hari masih penuh dosa. Tidak dikuasai kasih Kristus. Tidak memikirkan diri sendiri. Ya, problem dasar di Korintus, sebagai Paulus harus menasihati, mata perlu tangan dan telinga perlu kaki. Semua perlu orang lain. Mereka harus belajar. Kita masih perlu belajar hal itu. Tidak mudah marah. Kasih agape, tidak mudah marah. Tapi saya punya hak untuk marah. Ya, serahkan hak itu. Tidak ingat kesalahan. Problem suami istri banyak di Papua. Yesus mati supaya dosa kita diampuni dan dilupakan. Seolah-olah belum pernah berdosa, tapi banyak suami ingat, atau banyak istri ingat kesalahan dari suami. Tidak ingat kesalahan orang lain. Ayat 6. Tidak bersuka cita atas kejahatan. Anggota jemaat yang tetap berdosa dan rasa masih bisa buat tanpa rasa bersalah, dan orang lain tunjukin, bisa masalah besar. Mana kasih di dalam jemaat? Bersuka cita atas kebenaran.
merayakan kemenangan, ketaatan sedikit demi sedikit yang bisa dilihat di tengah-tengah kita. Ayat 7, menanggung segala sesuatu, lindungi seperti atap di atas kepala, tidak bicarakan orang di belakang dia kepada orang lain. Percaya yang terbaik. Tapi saya tahu orang itu, saya tahu hidup dia. Ya, bisa tahu, tapi jangan bicarakan itu. Percaya terbaik tentang dia kepada orang lain. Percaya bahwa Tuhan masih bisa pakai dia. Istri percaya suami bisa dipakai Tuhan dalam hidupmu. Suami percaya istri bisa dipakai dalam hidupmu. Anak-anak percaya orang tua bisa dipakai Tuhan dalam hidupmu. Berharap yang terbaik. Besok akan lebih baik daripada hari ini. Dan bertekun. Itu gambaran tentara yang bertahan dalam serangan musuh. Dengan semua musuh corona ini, bertekun. Besok akan lebih baik. Dan di dalam Alkitab, mereka selalu, kita semua disuruh, diperintahkan mengasihi. Itu bukan pilihan, itu perintah. Mengasihi orang tua, mengasihi musuh. Mengasihi mereka yang kita tidak punya pilihan. Tapi perintah. Keputusan untuk mengasihi, itu yang kita lihat hari ini. Keputusan yang dijalankan dengan tekun. Bukan karena emosional, bukan karena semangat, tapi karena ini cara Yesus. Mungkin ada yang mau bilang, ini terlalu susah, saya tidak bisa. Tidak susah kalau saudara beri tempat bagi Roh Kudus dalam hidupmu. Dia akan tolong. Tapi pertama saudara harus memutuskan bahwa saudara mau mengasihi dengan kasih dari Allah. Mari kita semua memperdalam dan meningkat kasih kita kepada Tuhan, kepada orang lain. Seperti 1 Korintus menjelaskan. Tuhan menyertai kita semua.